والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Hadratul Ulama wal Fadil, para jemaah Masjid Al-Marsu'ah ingkang sangat kula mulyakaken, mugi-mugi kula kalih panjenengan senaosa Jawa dalam keadaan hujan ranten wau saking perjalanan terus mriki sampai jam gangsal dari jam sebelum hujan. Mugi-mugi panjenengan ingkang sami rawuh pansah pinaringan sehat wal afiat, panjang umur, rezeki ingkang halal sedaya amin. Kalau ini kita sudah menjelaskan berkenaan dengan masalah nikah. Nikah dalam bahasa Arab, nikah niku bermakna atom, bermakna berkumpul. Nikah sekali lagi maknanya adalah halalnya berkumpul antara laki-laki dan perempuan. Itu kalau makna secara lughat, secara bahasa itu mutlaqut dhammi. Tetapi kemudian makna secara fikih, ulama fikih, bahwa nikah niku adalah akad adanya ijab qabul dari pihak mertua pada pihak mempelai perempuan kepada orang yang menikahi mempelai perempuan, yakni mempelai laki-laki. Dengan akad tersebut seorang laki-laki menjadi halal, menjadi boleh untuk kemudian melakukan istimta, melakukan hal-hal yang menyenangkan, mulai dari ujung rambut dan kos ujung kaki. Itu makna nikah secara syar'i. Hampir semua mazhab kalau kalimat jenengan menyatakan nikah. Kemudian makna cerai nopo, cerai niku melepaskan. Cerai atau talak adalah melepaskan ikatan sah suami istri. Sekali lagi, kalau awalnya laki-laki dan perempuan dengan nikah itu menjadi halal, lalu diceraikan, maka kehalalan laki-laki dan perempuan wau sudah tidak boleh lagi. Itu cerai itu melepas tali ikatan pernikahan. Kemudian rujuk ini mempertemukan lagi antara perempuan dan laki-laki. Terus kali ini kita akan menjelaskan berkenaan dengan pengertian cerai dan rujuk itu nopo dan seterusnya. Pertama, berkenaan dengan cerai, Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, Al-Baihaqi dan lain sebagainya, Nabi jauh abghadul halal ilallahi azza wa jalla at-talaq. Ada sesuatu yang diperkenankan oleh Allah tetapi Allah boten remen, adalah perceraian. Kenapa? Sebab terkadang perceraian itu menjadi satu-satunya jalan. Ketika laki-laki dan perempuan sudah tidak bisa dipertemukan lagi, saben pedok setiap ketemu tukaran, setiap berjumpa gegeran, sudah tidak ada akurnya sama sekali, sudah tidak bisa lagi dibenahi, maka andaikan dilarang malah tambah madharat. Maka di situ diperkenankan, tetapi Allah boten remen. Kenapa kok tidak senang Allah? Karena di antara suami istri tidak ada yang mengalah, tidak ada yang mencoba sabar dulu, belum ada yang mencoba untuk menahan emosinya, enten sing ngalah,
Intinya dalam perceraian itu sebelum terjadi, kalau ada yang menahan emosi, mengalah terlebih dahulu, insya Allah sakit terhindar. Tapi kalau laki-lakinya pun emosi, perempuannya menjaga martabat, ini pun bertanya jalan lagi. Tapi sekali lagi, kalau kalimat jenengan, semoga istri kita oleh Allah dijadikan pasangan yang sampai abadi ngantos ke dalam surga Allah kelak di akhirat. Amin. Amin, amin. Saat ini menjelaskan jenis-jenis cerai. Sampun buat dari sebelumnya kan kami membahas pernikahan. Cerai itu ada dua macam tafsir. Sharihun wa kinayah. Pertama, cerai secara terang-terangan. Kalimat cerai yang tidak memiliki makna lain kecuali perceraian. Di Al-Quran yang ketiga, di Al-Quran ada 3 kalimat. Pertama adalah tolak tuki. Kalau ada seorang suami mengatakan, ini suami loh, sanes kulo, mungkin khawatiri panjenengan ten griya kulo, bu jenengan pun dicerai, sanes kulo boten, tidak pernah kulo menceraikan istri boten nambah, nambah itu cita-cita, cuma tidak pernah terkabul. Allahumma sholli ala Muhammad. Nyampe pundi niki bawa bahasa. Balik-balik bertolak. Sanes bab nambah boten. Tolak niki, kalau ada seorang suami, kamu saya cerai, kamu saya talak, niki adalah cerai secara terang-terangan. Atau yang kedua menggunakan lafaz tasrih, sarrahtuki, kamu saya lepas. Atau faraqtuki, kamu saya pisah. Kalau ada seorang suami mengucapkan salah satu dari 3 kata-kata yang sharih, yang terang-terangan ini, kamu aku cerai, kamu aku lepas, kamu aku pisah, ini jadi talak. Dalam mazhab Syafi'i, meskipun tidak diucapkan di depan pengadilan agama pun dati. Jadi meskipun tidak diucapkan di pengadilan agama, cerai di rumah atau kirim SMS atau telepon, dan itu benar-benar suaminya yang mengatakan, maka jatuh talak. Jadi kalau kalimat jenengan 3 kalimat ini, kalimat pisah, kalimat cerai, kalimat lepas, jangan pernah diucapkan. Terus dengan yang kedua, redaksi kedua dari perceraian ini adalah tolak secara kinayah. Kinayah menurut bahasa Jawa semonan, bahasa Indonesia sindiran. Nopo sindiran itu? Kalimatnya tidak terang-terangan mengarah kepada cerai, tetapi di dalam makna kalimat tersebut seolah mengindikasikan ada cerai. Nopo niku misalnya, ilhaqi bi ahlik, mulio sampeyan, pulang kamu ke rumah orang tua. Kedua, ma anti bi imraati, kamu sudah bukan istriku lagi, sampai tutup bojoku maneh. Atau anti khaliyah, kamu wanita tak bersuami. Kalimat ini kalau tidak ada niat untuk bercerai masih aman, masih aman. Tapi kalau ada niatan cerai, meskipun dengan kalimat sindiran, tetap jangan kalah. Kalimat itu yang sering digunakan di lingkungan kita, nek panjenengan belonjo piyambak ten pasar, panjenengan rawuh ten peken, ketemu rencange, lho Pak,
sampean kok belanja sendiri? Kulo bujang tadi. Padahal istri panjenengan mudik, istri panjenengan sedang tur, istri panjenengan sedang derek PKK, tapi jenengan mengucapkan kata-kata saya bujang lagi. Wis duduk. Kalimat ini diucapkan di antara kita sekedar gurau, sekedar bercanda. Kalau hanya sekedar bercanda, berarti bahasa lari sakniki namanya jomblo. Jomblo itu nopo jomblo itu? Sendiri, jangan. Masih menyendiri. Terus pindah balik, pulau kalimat jenengan, jangan mengucapkan kalimat-kalimat meskipun itu sindiran. Ya korek statusnya, aku duren, lo duda keren. Otomobil masalah itu jangan. Sekali lagi kalau kalimat jenengan, baik kata-kata cerai secara terang-terangan atau yang sindiran jangan. Enten malih Pak, misalnya kan suami istri pun tukaran, mantu tukaran sing lanang waras, yang laki-laki sudah sembuh, suaminya ngajak, ayo dek, nang kamar dek. Istrinya ndak mau, mantun itu si wedok nyanyi tahun 80-an segitu. Ulangkan saja aku pada ibuku. Lalu panjenengan jawab, minggat toh, muli yo, niki kelebet niki. Ilhaqi bi ahli, maka sepindah balik. Baik kalau kalimat jenengan sebagai suami supaya tidak mengucapkan dan menghindarkan dari dua kalimat, baik terang-terangan ataupun sindiran, dan juga istri kita supaya jangan manas-manasi, supaya istrinya boten menggarai, nopo menggarai. Kalau garai ini mulai mengawali, membuat ulah. Jangan istri ini garai tumatun suami. Mantun itu perceraian dari segi hitungan enten kali Pak. Pertama adalah talak raj'i dari ini. Talak raj'i ini adalah sebuah perceraian yang suami sakit rujuk lagi Pak. Dan Al-Quran berdasarkan istinbat yang diambil oleh para ulama kita, talak raj'i ini adalah talak yang terjadi satu atau dua kali cerai. Misalnya ada seorang suami mengatakan, kamu saya cerai, pun pegatan ini. Begitu sampun pegatan rujuk. Nah, perceraian yang masih bisa kembali rujuk itu namanya talak raj'i. Talak pertama. Talak kedua masih sakit rujuk. Nah, ketika sampun talak dua kali, ini sampun lampu kuning. Allah dawuhkan surat Al-Baqarah ayat 229, ayat 299. At-talaq marratan, talak yang bisa rujuk itu adalah sebanyak dua kali. Fa imsaku bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Setelah itu kamu jaga betul istri kamu pegang betul, atau kalau tidak cocok ceraikan sudah. Baru kalau kemudian sampai terjadi perceraian ketiga kali, niki namanya talak bain. Nopo talak bain niki? Talak bain itu seorang suami menceraikan istrinya sudah 3 kali. Kalau sudah menceraikan istri 3 kali, istri niki tidak boleh kembali kepada suami pertama kecuali istri tersebut menikah dengan laki-laki lain, oleh laki-laki lain setelah dinikah dikumpulkan kemudian dicerai, baru kembali kepada suami pertama.
Kok apa? Kenapa ini Pak? Karena suaminya meledor, suami digampangan, talak rujuk. Begitu sambut 3 kali oleh Allah, tidak diperkenankan kembali kecuali menikah terlebih dahulu dengan laki-laki yang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Contoh di Tasbunti, contoh di Ngeten. Tahun 2018 suami istri ini cerai. Nopo betul cocok pilgub. Suaminya milih Gus Ipul, si wedok milih Bu Khafif. Rantan boten cocok, pegatan. Tapi alhamdulillah pun rujuk pun akur. Bahwa itu pertemuan di silaturahim para kiai-kiai Gus Ipul kali Bu Khafifah bisa miharu. Andaikan suami istri ini sampun rujuk, lah kok pas tahun 2019 sing lanang kali sing wedok boten podo pilihan pilpres katan balik. Setunggal milih Pak Prabowo, setunggal milih Pak Jokowi. Baru lewat sudah April rujuk balik. Begitu tahun 2020 katan balik enten pil kota pilihan wali kota Surabaya ini pokoknya sampai enten pilihan. Karena wedok ini perkataan dok. Kalau sudah 3 kali perceraian Pak, kalau sudah 3 kali perceraian, maka kemudian istri ini tidak boleh kembali kepada suami kecuali menikah dengan laki-laki yang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Menikah dengan laki-laki yang lain supaya halal, itu namanya muhallil. Semerang muhallil. Terus misalnya enten warga setunggal kampung itu talak 3 kali. Terus jaluk tolong yang pelosok timur. Kita koron apa betul? Kasih koron nih. Malah dikit langsung semangat nih. Nulungi kan Pak. Perlu izin apa betul terpunyai Pak? Izin ini. Siap no diketok lah izin. Khawatir betul kan Pak? Diketok. Mau sekalian. Terus fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'd hatta tankiha zawjan ghayra. Kalau suaminya menceraikan 3 kali maka tidak halal baginya kembali kecuali istri tersebut menikah dengan laki-laki yang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki cerai 3 kali niki tidak harus 3 kali berurutan. Andaikan suami mengatakan kamu saya talak 3, itu pun batin itu dalam mazhab Syafi'i. Kamu saya talak 3, itu langsung terus. Makanya perlu kalimat jenengan seemosi apapun, semarah apapun, jangan keluarkan kata-kata cerai. Caranya terus pun tidak tukaran itu supaya reda. Caranya maca sholawat. Niki kula pun bolak-balik. Istri ini jenengan keren kan? Jangan dikira. Jangan dikira istrinya Ustaz itu boten keren. Sami mawon. Apa keren? Malah pada ini terkadang di enten rotok keren nih. Sebab apa? Kalau suaminya itu bintang 1, istrinya itu bintang 2. Nopo dukur masalah. Yang sakit kendali bintang di atas. Kalau enten kiai bintang 9, berarti punya ini bintang 10 Pak. Akhirnya awak dewe bintang 7 nih. Nopo? Ngeluh. Posisi Malaysia penting Pak. Pusing. Allahumma sholli ala Muhammad. Panjenengan dalam keadaan emosi baik dengan anak, dengan istri, begitu panjenengan mau salawat Pak, langsung adem Pak, langsung entek marah gitu. Tidak harus dengan istri. Jenengan enten salah faham kali tonggo, salah faham kali sinten mawon.
Begitu panjenengan maca selawat sallallahu alaihi wasallam, niku langsung ngadon Pak. Pun sampai diwaca takbir. Oh enten suami istri tukaran. Enten tonggo wis Allah tambah hati niku. Sebab takbir itu memang penyemangat, untuk apa namanya? penyemangat. Untuk menyemangatkan. Sekali lagi takbir bukan pada tempatnya. Jika suami istri kemudian gegeran, iki yang kemudian menikah dengan muhalil kemudian harus bukan cekap angkat, bukan cukup, tetapi harus itu senawasok saungin meskipun hanya semalam. Setelah suami misalnya bercerai, iki namine rujuk. Nopo rujuk niku? Rujuk niku seorang istri kembali kepada suaminya. Dan ayat ini surat Al-Baqarah ayat 229. Allah dawuh wa bu'ulatuhunna ahaddu bi raddihin. Para suami niku lebih berhak untuk merujuk, untuk mengembalikan istri. Ini aturan rujuknya nih gitu. Menurut ulama kita, khususnya dalam mazhab Syafi'i, kalau suami menceraikan istri 1 kali cerai, 2 kali cerai, maka istri ini memiliki masa iddah, masa tunggu. Pinten masa tunggunya? Kalau dia adalah wanita mens, wanita yang haid, niku adalah 3 kali masa suci. Misalnya Januari suci, cuma niki menggunakan kalender Hijriah. Cuma untuk contoh gampangan ini menggunakan Januari misalnya gitu. Malam tahun baru Januari cerai. Maka bulan Januari ini orang tersebut mengalami haid suci 1 kali. Februari haid suci balik 2 kali. Baru haid kemudian suci. Baru nanti bulan April wanita tersebut habis masa iddah. Kalau perempuan tersebut tidak haid, ranten sampun sepuh, misalnya pegatan urus saya terkena pesak ini, putu ini pun gede-gede. Misalnya dia yang bercerai adalah wanita yang menopause, yang sudah tidak haid lagi, itu 3 bulan, masa iddahnya 3 bulan. Saat ini gitu. Ketika cerai, misalnya gitu, suami menceraikan istrinya, angsal 2 bulan. Begitu sampai 2 bulan, suami minta rujuk. Saya ingin rujuk. Sing istri mau, sing istri berkenan, maka pun halal. Cukup dengan mengucapkan rojak tuki, saya rujuk nang sampean. Istrinya berkenan, halal. Tetapi kalau sampai rujuknya niku selesainya masa iddah, misalnya yang perempuan niki sudah 3 kali masa suci, baru suami niki mau balik, masa iddahnya sampun lewat. Cuma coro Kiai Muhid Murtado Korpas Pusat, nikah modelnya niki akad nikahe anyar tapi stok lawas. Nopo dimantun akad begi dikumpulaken itu prosesing lanang. Koyok tau wis seru siapa ini. Mau pancet piangi pancet. Sing anyar niku namung akad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika kula ten Kapas Baru, saat kula wonten Kapas Baru, sore kula dijemput tiang Kapas Madiang. Matur teng griya tiang ini, tolong nanti selepas isya teng griya kula
Indonesia, kulo datangi rumahnya. Setelah kulo datangi rumahnya, ternyata kan beliau pun kata tiang, pun enten. Terus selama kan pun siang. Kulo kangen, ada apa ini? Ini Pak Ustaz, yang laki-laki ini anak saya, yang perempuan ini menantu saya. Ini sudah bercerai, tapi saya rukunkan lagi sampai akad pulang. Langsung akad pulang, kulo kangen diri ya. Bapak, ini cerainya sudah lama loh Bapak. Cerainya tidak sampai sebulan. Kulo jawab pakai ini Pak. Begini Pak, kalau bercerainya niku sebelum masa habis masa iddah, maka laki-laki ini cukup mengucapkan rujuk pun sah, tidak perlu akad nikah. Bisa maksa dia, tidak bisa Pak Ustaz. Saya tidak mantap kalau tidak dinikah ulang. Nopo Pak, tumpengnya sudah siap ini Mas. Tadi kita lihat tumpeng Pak. Bukan pulau akad, boleh bukan satu tumpeng bro. Nah ini kita sebundi ketika kemudian apa namanya terus yang betul itu ini kan yang betul sampun pulau angkat pun Pak dikisah kurang mantap Pak Ustaz, kalau tidak 3 kali di akhirnya diulang ke telur tapi yang betul ini kita tetap mantap betul ini satu dok. Terus bagaimana dengan hukum mengulang akad nikah itu? Niki hasil bahsul masail keputusan para kiai kita yang sudah dibahas di pondok Genggong sekitar tahun pinten filosofi sekitar tahun 92 di bulan lepat. Terus hukum berkenaan dengan tajdidun nikah. Tajdidun nikah ini memiliki bahwa memperbarui nikah telah diputuskan dalam bahsul masail BWN Jawa Timur tahun 81 tahun bahwa hukum tajdidun nikah niki boten apa dalam mazhab kita hukumnya adalah diperbolehkan, baik yang dilakukan oleh kiai kita itu enten yang melakukan tajdidun nikah itu tiap tahun nyari nikah itu. Tapi selama niki kulo dari melampaui kecuali ini tajdidun nikah sing dinikahi itu benar-benar nyar. Selama ini dari yang sing nyar sampai itu dari kamu agak mawon. Kulo dari burun nanti. Allah segala. Setuju nopo betul Pak? Ya, sangat setuju. Ya ini Terus sepindah balik orang yang kemudian tapi tetap yang itu saya ucapkan rujuk dulu. Kamu ucapkan rujuk dulu. Setelah rujuk baru kemudian tajdidun nikah. Sebab apa ini yang dikumpul pun kadung mantap minta tajdid lalu pulau paksa untuk apa namanya selama masih ada celah, selama masih ada solusi yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan di dalam agama kita. Mantun niku kalau ada seorang istri yang suaminya meninggal dunia, niku masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Ini bedanya kalau laki-laki dan yang perempuan meninggal. Kalau yang perempuan ditinggal mati suami, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Kalau yang meninggal dulu istri, sing lanang bebas. Kosak bulan malih, setelah 40 hari, itu tidak ada masalah. Kenapa?
Karena perempuan itu, kenapa perempuan enten masa iddah? Karena limakrifati darabati rahmiha, untuk mengetahui perutnya niku enten janin perempuan. Kalau ada janin berarti perempuan niku tidak boleh menikah dan harus menyelesaikan masa hamilnya sampai melahirkan. Tapi kalau laki-laki sepindah balik bukan kada masa iddah. Saking pula jika semanten enten waktu sekitar 15 menit. Ranten biasanya di Masjid Al-Marsuah niki biasa dikata tanya jawab. Maka saya persilahkan untuk enten dialog, pertanyaan maupun hal-hal lain. Saya persilahkan. Alhamdulillah, seksi pertama telah kita ikuti bersama-sama. Kemudian dilanjutkan segmen yang kedua, jawab monggo dan badhe akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya Ustaz, nanti yang terakhir yang dibicarakan tadi masalah menikah laki atau dinikahkan laki itu apa yang disebut oleh kita itu bangun nikah. Ada istilah bangun nikah kalau di masyarakat kita. Nah, yang kedua itu Ustaz. Nah, betul itu ya. Kemudian yang kedua masalah cerai tadi. Cerai pertama boleh rujuk. Cerai kedua boleh rujuk. Setelah cerai kedua ini cerai tadi ketika itu baru tidak boleh rujuk lagi. Begitu saja. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan kedua untuk mengkonfirmasi penjelasan terus. Apakah yang di sini tajdidun nikah adalah yang kita kenal di masyarakat dengan istilah bangun nikah itu? Jadi di masyarakat kita niku biasanya di masyarakat kita niku ada mantek orang yang baru menikah setahun niku tukaran lalu matur teng kiai. Napun kiai iki ana apa niki? Anak kula kali bojone tukaran terus. Niki biasane kiai iki tak. Anakku dia nikahi dino apa? Niki biasanya dino ngeten. Niki kemudian kiai tersebut mengatakan sampeyan ulangi nikah pada hari ini. Tetapi tolong jangan yakini. Oh berarti nikah biyen itu salah dino. Boten. Jangan kalau kalimat jenengan pernah merasa tatoyur, merasa sial dengan hari tidak boleh. Tetapi hanya untuk sekedar ikhtiar boten nopo-nopo. Terus di lingkungan kita itu kan kadang enten nih. Kadang enten orang datang. Orang datang istilahnya apa namanya? Golek dino nih. Kemudian insyaallah yang kita kenal dengan istilah apa namanya? Ada istilah kapan menikah oleh dino ini. Terus ketika dua kalimat jenengan melakukan pernikahan dengan mencari hari ini, niki sepindah balik tidak ada masalah boten-boten. Cuma jangan pernah menyalahkan dunia. Niki rezeki kulo seret, biyen kulo salah dino akad, itu boten parah. Iku namanya tatoyur. Tatoyur itu merasa sial. Terus sekali lagi leres,
Yang dimaksud memiliki adalah tajdid nikah atau bangun nikah di lingkungan orang Jawa atau orang Madura, hukumnya tidak ada masalah. Matur nuwun. Salajengipun menawi wonten pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan tadi Ustaz, masa iddahnya meninggal. Tadi kan 4 bulan 10 hari. Itu dihitung mulai tanggal kematiannya atau enggak? Kemudian yang kedua, masalah calon mempelai wanita yang hamil itu batasannya sampai berapa bulan boleh dinikahkan. Dan saya pernah melihat itu mungkin lebih dari setelah nikah 3 bulan lagi itu sudah melahirkan, kemudian setelah melahirkan dinikahkan kembali. Demikian Ustaz, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kapan dimulainya iddah? Kapan iddah dimulai? Iddah dimulai itu ketika sejak wafatnya. Ketika sampun wafat, maka pada hari itu sampun memulai untuk memulai iddah. Terus memiliki hadisnya. Enten setunggal hadis riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim, enten sahabat Ummi Atiyah ini. Kata Ummi Atiyah, kunna nunha an nuhidda ala mayyit aw thalath. Kami oleh Nabi dilarang untuk mengekspresikan berkabung lebih dari 3 hari, kecuali kalau suaminya meninggal. Kalau suaminya meninggal, maka masa berkabung niku 4 bulan 10 hari. Istri tadi tidak boleh memakai celak, istrinya tidak boleh memakai minyak wangi, tidak boleh berpakaian sing macam. Pakaian ireng ngoten niku sak piturutipun. Sekali lagi, niki dimulai dari wafatnya. Dimulai dari wafatnya sampai 40 hari. Panjenengan ingin semerep napa boten? Nopo bedane istri kita niki sampun sepuh apa tasih enem? Nopo semerep bedane napa boten? Cara membedakan istri panjenengan tasih enem atau sampun sepuh itu gampang. Menawi istri tapi nek damel remason, kula niki masalah ngeten niki eling teng almarhum Ustaz Afif. Beliau itu gadah singkatan LKMD, lamaran dari Menteri Bise. Ngeten. Yang perempuan niki meteng 1 atau 2 bulan. Begitu lahir niki pada bulan kepinten, misalnya bulan Januari meteng, Februari meteng, bulan Februari langsung dinikah. Begitu mungkin bulan September lahir. Bulan September lahir. Nah, kan berarti antara nikah kalian kelahiran niki enten pinten bulan Pak? Berarti enten 7 bulan. Karena enten 7 bulan, anak niki saged menasab kepada bapak yang menikahi ibu.
mazhab Syafi'i. Dan mazhab Syafi'i itu minimal 6 bulan. Sekali lagi, kalau antara akad nikah kalian kelahiran lebih dari 6 bulan, anak sing lahir niku saged nasab kepada suaminya. Benjing bapak itu saged ngangkat, saged nerami warisan, dihukum nasab berlaku. Tapi nuwun sewu, kalau temriki yang perempuan di bulan 4 hamil, di bulan April hamil, lalu di bulan September lahir, berarti pernikahan temriki berapa bulan, Pak? 5 bulan. Anak boten gada bapak, anaknya boten gada. Niku perincian dalam mazhab Syafi'i. Sepindah balik, mazhab Syafi'i hamil niku, kata beliau, hamil minimal adalah minimal 6 bulan. Sekali lagi, niki yang berlaku di dalam mazhab Syafi'i sing wonten ten undang-undang negara kita. Maka dikit, kalau ada seorang suami, suami istri, ini penting untuk kita jelaskan. Enten suami istri niki menikah Desember 2000. Menikah Desember 2000. Mantun niku anak lahir Mei 2001. Pinten bulan? Mungkin pas 6. Ini Maret. Pinten bulan? Biasanya kepala KUA itu teliti. Kepala KUA itu ketika menerima mau menikahkan anak itu diteliti oleh kepala KUA. Suami istri menikah Desember 2000, anaknya lahir Maret 2001. Ini biasanya kepala KUA ngomong, Pak, ini sampai bukan walinya. Bapaknya ngomong, rame-rame, ya saya kelantar juga. Tidak bisa menjadi wali dan sakit menjadi wali. Kenapa? Antara pernikahan sah suami istri dengan lahirnya seorang anak itu berarti bojone pun hamil. Itu sering belum mendapatkan laporan beberapa kepala KUA. Kepala KUA sih hati-hati saya sendiri. Akhirnya supados tidak ada kegaduhan ketika akad nikah, enten sandiwara kepala KUA serah terima. Lalu itu hanya untuk menutupi peristiwa-peristiwa itu. Terus sekali lagi, Pulau Kalimantan jenengan berkenaan dengan masalah yang ditanyakan, ukurannya adalah minimal 6 bulan. Begitu 6 bulan ke atas aman, anak masuk kepada nasab orang tuanya. Kalau kurang dari 6 bulan, maka mazhab Syafi'i dan yang digunakan hukum kita, anak tersebut bukan memiliki nasab kepada orang tua. Allahumma sholli ala Muhammad. Sakit di mangertos. Turun, enten balik. Tadi dijelaskan kan kalau minimal 6 bulan. Nah, yang
saya tanyakan ini, bagaimana seandainya yang menikahkan ini tidak tahu atau teledor atau bagaimana, tiba-tiba menikahkan saja dengan wali yang kurang dari 6 bulan itu, apakah pernikahannya sah? Itu yang pertama. Yang kedua, ada tambahan sedikit Ustaz. Bagaimana pernikahan yang awalnya satu akidah, kan banyak sekali ya sekarang yang beda agama mau menikah walaf, setelah menikah punya anak kembali ke agamanya. Nah setelah kembali ini hukum pernikahannya bagaimana? Bagaimana pula kalau suami istri ini istilahnya berhubungan intim? Terima kasih. Turun. Terus gitu. Bagaimana ketika terjadi pernikahan ini yang sebenarnya bukan orang tuanya bapaknya, lalu kemudian tidak tahu, akhirnya terjadi pernikahan selama boten enten sing semerap, akan boten semerap, apa namanya, yang namanya tidak tahu gitu kan berlaku. Tetapi kok enten semerap keluarga, loh, misalnya gitu pun sak bulan, besok masuk nikah, itu bapaknya sih nikah, itu harus disampaikan untuk dinikah ulang. Untuk dinikah ulang bahwa anak keten ini anak yang tidak memiliki wali dikarenakan hasil zina, itu yang berhak menikahkan di dalam negara kita kepala daerah. Terus sebaiknya kalau memang itu kalangan orang awam, memang lebih aman diserahkan ke kepala kaum. Itu insya Allah lebih aman. Kecuali sing kena santri, kena pemilik keluarga kiai itu aman. Terus untuk yang kurang mengerti berkenaan dengan pernikahan, itu langsung saya kalau akad nikahnya diserahkan kepada kepala kaum tidak balik, selama baru ada orang yang tahu kalau itu dulu belum anaknya, wajib diberitahu untuk dinikah ulang. Supados nopo, supados boten terus-menerus dalam keadaan ketidaktahuan. Terus pundi di dalam agama kita berkenaan dengan niki, mun sewu, kalau sudah beda agama, terus pernikahan di dalam mazhab kita, bukan cuma mazhab kita, hampir seluruh 4 mazhab menyepakati suami dan istri itu harus sama di dalam agama. Kita sami ini pun di ayatnya jelas, surat Al-Baqarah 221, dawuh Allah, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah kita laki-laki menikah dengan perempuan non-muslim sampai dia beriman. Wala tankihul musyrikin hatta yu'minu. Janganlah kalian menikahkan anak perempuan dengan laki-laki non-muslim. Niki ayatnya jelas. Kalau ketika akan nikah masuk Islam, lalu di tengah perjalanan salah satunya keluar dari Islam, niki otomatis pegot, otomatis tercerai. Itu kata penjelasan di dalam agama kita. Kalau masih terus, maka hubungannya di hubungan tidak sah. Di hubungan tidak sah pun maklum. Terus pindah balik.
Pulau Kali Panjenengan, mugi-mugi anak keturunan Pulau Kali Panjenengan tetap mendapatkan jodoh yang seagama, seakidah, yang saged itu sak gendero, Pak. Pun sak gendero sama pun lahir batinnya iso gede ini juga gede hijau, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Betul. Paling terakhir, Pak. Untuk penyanyi saya, kawin sudah 3 tahun, sudah melahirkan anak 3 tahun, ditinggal pergi. Istrinya itu kan minta cerai, Pak, sama. Nah, setelah itu dia tahu suaminya kabur. Setelah kabur dia kembali lagi. Setelah kembali lagi dia nikah di kiai tanpa wali. Gimana? Sing istri yang perempuan. Ya, suami dia datang tanpa wali. Langsung ke kiai. Sudah. Ya. Itu gimana lagi? Terus ada suami istri cerai, tidak cerai 3 tahun. Bisa itu istrinya kan langsung saya tidak cerai, tapi suaminya nggak ada. Ya, terus ke KUA, pengadilan agama, di situ istrinya tidak cerai kan pakai surat. Suaminya tahu kalau ditang istrinya tidak cerai. Nah itu suaminya nyambut dan itu harus datang 3 kali. Dan kali dia tahu nyambut surat itu. Begitu nyambut surat itu langsung ke kiai untuk nikah tanpa wali. Dengan yang istri niku wau. Iya. Terus gitu. Oke. Pertama, istri niki wau ketika ingin suaminya menceraikan, suaminya kan tidak mau, maka istrinya lewat Ya. pengadilan. Ya. Niku namine gugat cerai. Gugat cerai. Karena hakim belum menjatuhkan talak, ini kan hakim belum menjatuhkan talak, sehingga kemudian dicabut. Mantun itu melakukan pernikahan tanpa wali, datang ke seorang kiai, sakti turut itu. Terus gitu. Niki di dalam di dalam istilah pernikahan agama kita, niki namanya adalah nikah siri. Terus gitu. Nikah siri niki adalah sebuah pernikahan sepasang suami istri tanpa dicatatkan ke KUA, menikah ke kiai ini. Kemudian apakah bisa tanpa wali? Kalau di dalam mazhab kita bukan satu. Kenapa? Syarat di pernikahan ini ada mempelai laki-laki, mempelai perempuan, ada wali. Wali ini tidak harus bapak. Kalau bapaknya meninggal, kakeknya. Kalau kakeknya tidak ada, saudara kandungnya. Kalau tidak ada, pamannya. Baru kepala kaum. Sekali lagi, kalau pernikahan ini dilakukan tanpa wali, ini betul sah. Enten cara, coba betul saya ini perlu sampaikan. Caranya itu dibawa pergi, Pak. Dibawa pergi jauh. Cuma bahayanya kalau orang tuanya melapor ke polisi, itu kena dengan aduan membawa kabur, itu kena pidana. Itu sekali lagi, sebenarnya niki wau belum sampai terjadi cerai.
Seorang suami yang berpisah 3 tahun selama belum mengeluarkan kata-kata cerai, lalu istrinya menggugat ke pengadilan, hakim belum memutuskan cerai, ini kita siksa. Tanpa datang ke kiai, langsung kemudian kumpul itu kalau belum terjadi cerai, belum terjadi, maka tidak perlu nikah melalui kiai, tidak perlu. Nopo belum jatuh talak. Sekali lagi, jatuhnya talak itu enten dua, enten dari suami, enten dari hakim KUA. Yang panjenengan tanyakan belum terjadi cerai. Belum terjadi cerai, maka langsung kumpul tempat halalnya. Oke. Terus tidak ada masalah. Buat ini masalah. Makasih. Matur nuwun kantor sampun jam 7:04 kita lanjutkan pada bulan yang akan datang. Mugi-mugi kula kalimat jenengan sami sehat walafiat, panjang umur sedoyo, rezeki berkah sedoyo. Istri menjadi pasangan seumur hidup semati sampai ke dalam surga Allah. Amin. Al-Fatihah. Saking kula cekap semanten guna kenging pangapunten hadanallahu iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.